Bab 29. Keesokan sorenya, beberapa helikopter mondar-mandir membawa semua orang turun dari puncak itu. Hanya menyisakan 4 orang pengawal keluarga Lee saja. Saat ini, semua orang duduk mengelilingi meja besar di gedung bela diri Huileng. Roger, besok kita akan meninggalkan Huileng. Engkau bersiaplah untuk membawa semua hal penting milikmu, dan engkau ikut ke Jiangling. Seminggu setelahnya, engkau bisa kembali ke sini untuk melaksanakan tugasmu. Franklin berkata. Roger mengangguk lalu menjawab, dilaksanakan Tuan Besar. Setelah Roger menjawab, Franklin kembali berkata, dan engkau Jeb, karena ini daerahmu, maka engkau mengatur agar dia bisa bertugas di puncak selama sebulan dan libur sebulan. Jangan sia-siakan waktu. Jika engkau memiliki waktu, maka engkau ajarkan jurus yang aku berikan kepadamu. Baik Tuan, dilaksanakan, jawab Cebdu. Daniel yang juga duduk di sana ikut berkata, jika Paman Roger kembali ke Jiangling, lalu siapa yang berada di puncak untuk menjaganya? Randy pun tersenyum menjawab, di sini banyak keluarga Du dan Ko, maka Paman Jebmu akan mengaturnya. Tania diam setelah mendengar jawaban ayahnya. Sementara di rumah kecil di belakang gedung, Rianti dan Cecilia ditemani Melati sibuk memasukkan barang-barang milik Rejang ke dalam tas besarnya. Apakah dia tidak ikut kita pulang ke Jiangling? Tanya Rianti. Cecilia tersenyum pahit lalu menjawab, tugasnya masih banyak, entah dari sini kemana lagi tujuannya. Melati yang ikut membantu pun bertanya, apakah Tuan muda kemana-mana selalu berjalan kaki? Cecilia menganggukkan kepalanya lalu menjawab, karena langkahnya lebih cepat dari kendaraan apapun. Terkadang dia suka bermalam di hutan dan gunung memetik bahan-bahan obat, menangkap hewan untuk makannya. Dia akan singgah di tempat yang dia sukai dan terkadang naluri yang menuntun dia ke satu daerah untuk menemukan seseorang yang berbakat, seperti dia menemukan keluargamu, tambah Cecilia. Nati mengangguk lalu berkata, dengan statusnya, dia bisa melakukan apapun untuk mencari anak-anak berbakat tanpa harus menyusahkan dirinya. Mendengar itu, Rianti pun tertawa lalu dia berkata, engkau lihat cara berpakaiannya, apakah itu menampilkan statusnya? Dia sama dengan ayahnya, tidak ingin menonjolkan siapa dirinya pada dunia. Apa yang ingin dia lakukan, tidak ada satu manusia pun yang bisa melarangnya. Jika dia ingin berjalan kaki, maka dia akan berjalan kaki. Cecilia sudah menyelesaikan tugasnya memasukkan barang-barang putranya ke dalam tas besar. Lalu dia bertanya kepada Melati, apakah barang-barang milikmu sudah siap? Melati mengangguk sembari menjawab, sudah, karena Rejang sudah mengingatkanku jauh-jauh hari agar membawa barang yang penting saja. Pakaian tinggalkan saja, nanti di Jiangling baru dibeli yang baru. Cecilia tersenyum lalu berkata, kalau begitu mari kita kembali ke gedung depan. Setibanya di dalam gedung, Cecilia melangkah dan duduk di sisi putranya sembari berbisik, pakaianmu sudah ibu bereskan. Rajang tersenyum mengangguk lalu mengucapkan terima kasihnya. Apakah tidak sebaiknya engkau pulang dulu? Tanya Franklin pada putranya. Mendengar itu Rejang menjawab, masih banyak tempat yang belum aku kunjungi. Jadi aku tidak ikut pulang. Dewi yang sedang bermain bersama Yvonne mendengar kata-kata Rejang lalu mendatanginya. Kakak tidak ikut pulang. Maka aku juga tidak ikut ke Jiangling. Aku akan ikut kakak mengunjungi tempat-tempat itu. Mendengar itu semua orang terdiam. Franklin memancingnya dengan bertanya, apakah engkau akan meninggalkan ayah dan ibumu untuk ikut kakak Rejangmu? Dewi mengangguk lalu menjawab, aku tahu di mana ayah dan ibuku tinggal. Aku akan mendatangi ayah dan ibu jika aku rindu. Namun aku tidak tahu di mana kakak akan tinggal. Bagaimana jika dia sakit? Ranti terdiam. Begitu juga dengan yang lain. Franklin kembali berkata, kakakmu masih memiliki tugas yang harus dilaksanakan. Nanti di waktunya dia akan kembali ke Jiangling. Dewi pun tersenyum. Lalu dia berkata, Paman, aku tahu itu. Namun aku akan tetap di sini bersamanya jika dia tidak ikut pulang. Rejang memegang tangan Dewi lalu berkata, bukankah kita sudah sepakat
jika nanti sudah kuat dan pintar, maka kita akan mengelilingi negeri ini. Jadi engkau ikutlah ayah dan ibumu pulang ke Jiangling untuk belajar. Dewi menarik tangannya lalu dia menjawab, kakak tidak ikut pulang, maka aku tidak akan ikut juga. Jika kakak ingin pergi, maka antarkan aku ke Jiangling dahulu. Bibi mohon padamu untuk pulang dahulu. Setelahnya, engkau bisa melanjutkan perjalananmu. Kini Rianti yang berkata sembari memeluk putrinya yang sudah menangis. Raja menganggukkan kepalanya. Melihat ini Dewi melepas pelukan dari pelukan Rianti lalu berlari ke pelukan Rejang sembari berkata, terima kasih. Setelah mengatakan itu Dewi melepaskan pelukannya lalu kembali kepada Ipon untuk bermain. Rejang hanya duduk menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sekarang engkau merasakan bagaimana rasanya dipaksa, bukan? Tania meledek adiknya sembari tertawa. Rejang hanya tersenyum berdiri lalu keluar dari ruangan itu menuju ke belakang gedung. Norali tersenyum dan berkata, kalian lihat, baru satu Dewi sudah membuat dia bingung. Bagaimana jika ada 100 Dewi? Mulanli yang menjawab, gadis itu berbeda. Mungkin hanya dia satu-satunya yang bisa melakukan itu padanya. Dia putri Rianti. Kalian lihat bagaimana ibunya bisa mengatur putraku. Begitulah putrinya bisa mengatur cucuku, kata Anita sembari tertawa. Semua wanita itu pun tertawa. Frankly hanya tersenyum, karena di dalam kepalanya seakan banyak kata-kata yang masuk mengatakan siapa Dewi Ye itu sebenarnya. Keesokan harinya, Roger berpamitan kepada Wandiko, karena bantuannya, las keluarganya tidak tinggal di jalanan. Engkau jika mengalami kesulitan, dapat menghubungi keluargaku, dimanapun engkau berada, kata Frankly sembari menepuk pundaknya. Wandiko membungkuk sembari menjawab, akan aku ingat Tuan, terima kasih. Rejang yang berdiri di sisi ayahnya berkata, setiap kebaikan kepada siapapun, maka Tuhan yang Maha Kuasa akan memberikan ganjaran yang setimpal, tergantung dengan niat orang itu. Paman akan sukses, namun jangan berubah untuk membantu siapapun orang yang membutuhkan. Wandiko kembali membungkuk lalu menjawab, baik Tuan Muda, akan selalu aku ingat pesanmu dan melaksanakannya. Setelah semua berpamitan, maka beberapa mobil menuju bandara Huilun, di mana pesawat pribadi milik keluarga Li sudah bersiap untuk terbang. Sepeninggal keluarga itu, Wandiko berkata kepada putra dan istrinya, kalian lihat bagaimana sederhananya keluarga itu. Mereka adalah keluarga nomor 1 negeri ini. Apapun yang mereka inginkan, maka mereka bisa memilikinya. Namun, kalian lihat, mereka tinggal di gedung kita, memasak sendiri makanan mereka, makan bersama dengan siapapun tanpa memandang bulu. Membantu orang tanpa mengharapkan pamrih. Aku harap kalian berdua dapat mencontoh mereka. Istri Wandiko yang memang memiliki sifat tinggi hati menjadi sadar, lalu dia pun menjawab, ini pelajaran berharga untukku, dan aku berjanji untuk merubah cara hidupku. Sedangkan putra mereka hanya tersenyum menjawab, aku ingin menjadi seperti mereka. Wandiko mengelus kepala putranya sembari tersenyum, dia berkata, semoga Tuhan mendengar kata-katamu dan mengabulkannya. Begitulah sifat manusia, dengan sedikit memiliki kekayaan, maka akan memamerkannya kepada seluruh dunia. Sedangkan orang yang benar-benar kaya tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Karena mereka tahu bahwa harta yang mereka miliki hanyalah titipan yang satu saat akan habis. Bab 30. Sementara itu, di dalam pesawat, Franklin bertanya, apakah pesawat ini harus ke ibu kota dahulu? Para wanita tua berembuk, lalu Anita menjadi juru bicaranya. Dan dia pun berkata, tidak, kita langsung ke Jiangling, karena kami ingin tahu apa kata tetua Jiang mengenai cucu putriku Rianti. Franklin tersenyum lalu memberi tanda pada Randu untuk memberitahu pilot untuk mengarahkan pesawatnya ke Jiangling. Dewi dan Ipon yang baru pertama kali naik pesawat, jadi banyak bertanya bahkan pada pilot yang duduk di kokpit. Dengan pertanyaan dua gadis kecil itu, maka perjalanan yang butuh 8 jam itu tidak membosankan. Ketika pesawat tiba di bandara khusus milik keluarga Li di kaki Gunung Kaba, maka semua penumpang keluar dari pesawat. Beberapa mobil sudah disiapkan untuk membawa orang-orang itu menuju Gunung Kaba. Sintasan yang ada di antara orang-orang itu membawa keluarga Roger,
ke tempat tinggal mereka, di mana kakek Chan dan Janet yang mengetahui bahwa Roger dari utara akan datang menyambut mereka di pintu masuk rumah yang sudah disiapkan Sinta untuk keluarga Roger. "Selamat datang," sapa kakek Chan sembari tersenyum. Roger membungkuk memberi hormat. Sinta pun memperkenalkan mereka. Ipong yang telah berada di dalam rumah keluar kembali dan dia bertanya, "Ayah, ibu, ini rumah siapakah?" Sinta-san menjawab, "Mengapa engkau bertanya seperti itu?" Ipon yang senang melihat Sinta-san menjawab, "Bibi, di dalam sudah penuh perabotannya. Tentu sudah ada orang yang menempatinya bukan?" Mendengar itu Sinta-san tertawa lalu menjawab lagi, "Itu tempat tinggalmu, tentu harus ada perabotannya. Apakah engkau tidak suka dengan perabotannya? Maka Bibi akan menggantinya." Ipon berlari masuk ke rumah sembari berteriak, "Terima kasih Bibi, Ipon suka semuanya." Roger mengucapkan terima kasih kepada Sinta-san lalu mengajak kakek Chan untuk masuk. Janet mengambil makanan kecil yang sudah dia siapkan tadi. Karena sama-sama berasal dari utara, maka Roger dan kakek Chan cepat akrabnya. Begitu juga Ipon dan Janet. "Di manakah pasar di sini?" tanya Melati. Janet menjawab, "Tidak jauh, Bibi." "Kalau boleh tahu, mengapa Bibi menanyakan pasar?" Melati tertawa lalu menjawab, "Untuk membeli kebutuhan dapur, kan kita butuh makan." Mendengar itu, Janet sekarang yang tertawa, lalu berkata, "Bibi, kalau makan siang, maka kita akan naik ke puncak. Begitu juga makan malam. Jika untuk memasak makanan ringan, nanti aku antarkan Bibi ke pasar." "Maksudmu semua sudah disiapkan oleh Tuan Besar?" tanya Roger. Kakek Chan memegang paha Roger sembari berkata, "Semuanya disiapkan oleh penghuni kaki bukit ini, karena Tuan Besar ingin anak-anak ini hanya fokus belajar dan belajar." Roger pun tersenyum dan dia berkata, "Sungguh keluarga yang tiada duanya." "Engkau benar, tiada duanya. Bagaimana kabar Tuan Muda?" tanya kakek Chan. Kali ini Melati yang menjawab, "Dia baik-baik saja, bahkan sekarang berada di sini karena ikut pulang bersama Tuan Besar." Mendengar itu, Janet berdiri untuk naik ke puncak, namun kakek Chan berkata, Tunggulah sebentar lagi. Nanti saat makan malam kita bisa berjumpa dengannya." Melati dapat melihat sinar mata bahagia terpancar dari mata Janet Chan. Dia pun mengingat kata-kata wanita tua penghuni puncak saat di Huilun. Kini dia menjadi paham bahwa para gadis ini berharap lebih kepada Rejang. Apakah putrinya akan berpikir seperti gadis-gadis ini kelak, pikirnya. Pada saat itu di pintu sudah berdiri Rianti Chu sembari menggandeng putri cantiknya. Janet yang melihat Dewi langsung mendatanginya sembari bertanya, "Siapakah namamu?" Dewi tersenyum menjawab, "Aku Dewi, dan siapakah nama kakak?" "Janet," jawab Janet sembari mencubit pipi mulus Dewi. Rianti tersenyum dan berkata, "Maaf, aku mengganggu. Apakah engkau ingin membeli baju?" Melati mengangguk. Melihat itu Rianti kembali berkata, "Ayo kita ke mall. Dan engkau Janet, apakah ingin membeli baju lagi?" Janet pun tertawa sembari menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, "Tidak Bibi, baju kemarin yang dibelikan kakak Tania, belum semuanya aku gunakan." Rianti tertawa penuh kebahagiaan. Memang dia merasa bahagia yang tiada duanya sejak kedatangan Dewi di hidupnya. "Aku pinjam istri dan putrimu," kata Rianti sembari memberi tanda agar Melati mengikutinya. Roger berdiri ingin memberi uang untuk istrinya, namun ditahan oleh kakek Chan sembari berbisik, "Mereka tidak butuh uang kita, semua akan dibayar olehnya." Mendengar itu dia kembali duduk lalu berkata setelah melihat istri dan putrinya memasuki mobil bersama Rianti, "Kakak dan adik tiada berbeda, semua baik hati. Beruntung Dewi mendapatkan ibu sepertinya." Kakek Chan tertawa lalu berkata, "Kita pun beruntung dapat bertemu dan menjadi bagian keluarga ini." Roger mengangguk. Janet pun berkata, "Dewi itu kecil-kecil sudah cantik itu. Bagaimana nanti jika sudah dewasa?" Karena dia pula, Tuan Muda terpaksa harus ikut pulang ke Jiangling, tambah Roger Chun. Kakek Chan tertarik lalu meminta Roger menceritakan semuanya. Setelah Roger menceritakan semua, kakek Chan kembali berkata, "Tidak ada satu pun yang bisa memaksa Tuan Muda kecuali dia." Janet pun tersenyum lalu berkata, "Sama dengan ibunya, hanya dia yang bisa memaksa Tuan Besar melakukan apapun untuknya." Roger bertanya, "Benarkah seperti itu?" Janet mengangguk lalu menceritakan apapun yang pernah dia dengar dari orang-orang di kaki bukit itu. Mendengar semua itu, Roger menjadi paham sejarah Rianti Chu. Lalu dia berkata, "Pantas Tuan Besar memanjakannya."
Aku dengar ada satu lagi yang bisa melakukan seperti yang Bibi Rianti lakukan. Namanya Grace Lu. Namun aku belum bertemu dengannya. Menurut cerita, dia sama dengan Bibi Rianti. Dapat memaksa Tuan Besar menyetujui apapun permintaannya. Tambah Janet. Sedangkan di puncak Kaba, Franklin bersama yang lain duduk di taman belakang menikmati matahari yang sebentar lagi akan hilang di balik jurang. Bisakah tetua menceritakan suku Minang yang ada di daerah kita di Asia Jauh? Pinta Franklin. Tetua Jang mengangguk lalu mulai bercerita. Menurut legenda, mereka datang dari sisi lain pulau, dari kerajaan besar di sana. Karena ada perebutan kekuasaan, salah satu keturunan Raja Pagar Uyung yang tinggal tidak gila kekuasaan, pergi meninggalkan istana. Mereka menyisir garis pantai barat Pulau Emas hingga tiba di daerah Duate yang artinya rindu hati. Tetua Jang berhenti sejenak lalu melanjutkan ceritanya. Disinilah mereka menetap dan membuat kerajaan sendiri. Keturunan raja itu pun menikahi dengan putri dari suku Jang yang ada di sana. Dan terus berkembang hingga sekarang keturunan mereka sudah menyebar kemana-mana. Jika ada keturunan mereka di sini yang diasingkan, itu berarti keturunan itu adalah reinkarnasi dari putri Dewi Cempaka. Mendengar itu, Franklin dan yang lain terkejut. Lalu Franklin pun bertanya, apa ciri-ciri putri itu? Tetua Jang pun tersenyum menjawab, cantik tiada duanya, memiliki tulang yang luas hingga semua ilmu yang diajarkan padanya akan mampu dia tampung dan dapat belajar dengan cepat. Ketiga, dia membawa token pengenal diri, dan token itu hanya bisa dibuka oleh token milik keluarga kita. Kembali semua terkejut, termasuk Richard Ye, yang juga berada di sana. Melihat ini, Tetua Jang bertanya, apakah Tuan Besar berjumpa dengan wanita dengan ciri-ciri seperti ini? Kali ini Cecilia yang menjawab, kami berjumpa dengannya, namun usianya masih 8 tahun sekarang. Tetua Jang tersenyum menjawab, masih butuh 10 tahun lagi untuk membuka segel di tubuhnya. Mohon tetua menjelaskan segel apa yang tetua maksudkan, tanya Franklin. Tetua Jang kembali menjawab, Tuan Besar, jika dia benar reinkarnasi Dewi Cempaka, maka di dalam tubuhnya disegel oleh tetua Minang, dan hanya bisa dibuka oleh mereka. Itu yang menandakan dia sudah cukup usia dan dapat mempelajari ilmu bela diri milik keluarga, dan mendapat pengakuan dari leluhurnya. Jadi sebelum usia 18, dia akan dijemput untuk pulang, tanya Richard Ye. Tetua Jang mengangguk lalu dia kembali berkata, segel itu sangat kuat. Jika dibuka, maka dia bisa menampung semua ilmu bela diri milik keluarga. Dan jika leluhur mengakuinya, maka semua kekuatan milik leluhur akan masuk ke dirinya. Jika tidak dibuka, maka dia akan menjadi gila, karena sakit yang dirasakan dari tekanan segel itu. Richard Ye tertunduk mendengar itu. Tetua menatap Richard Ye lalu bertanya, ada apakah semua ini? Franklin menjawab, putri yang kita bahas adalah putrinya bersama Rianti. Mendengar ini Tetua Jang tertawa lalu menjawab, kenapa engkau bersedih? Seharusnya engkau bersyukur memiliki putri seperti dia. Anita Lu pun berkata, putriku Rianti tidak akan menyerahkan putrinya untuk dibawa pergi dari sini. Tetua Jang tersenyum lalu berkata, semoga di waktu mereka datang, kami masih hidup. Dia memiliki tulang yang baik mempelajari ilmu bela diri milik keluarganya. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Mungkin dalam hitungan bulan sudah dapat menguasai semuanya. Jadi lepaskanlah dia untuk pulang ke negerinya dan yakinlah dia akan kembali ke sini. Mendengar itu Richard Ye pun tersenyum mengangguk. Lalu Franklin berkata, aku mohon, apa yang kalian dengar hari ini adalah rahasia besar kita. Jangan sampai ada yang lain tahu termasuk putra dan putriku. Kemana mereka berdua? Tanya Tetua Jang. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you!